Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasnari Marsa dengan NIM 238620606030, kelas 6A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa MPD. Hari ini, saya akan membahas tentang 3 jenis laporan penelitian pendidikan yang sering kita temui dalam dunia pendidikan sekolah dasar, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif eksperimen, yang kedua laporan penelitian tindakan kelas atau PTK, dan yang ketiga laporan penelitian pengembangan Research and Development atau yang disingkat dengan R&D. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga jenis penelitian tersebut. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian kuantitatif eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan atau treatment terhadap variabel tertentu dengan menggunakan data berupa angka yang dianalisis secara statistik. Dalam penelitian ini, peneliti memberi perlakuan kepada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan hasil kelompok kontrol untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh perlakuan tersebut. Yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. PTK dilaksanakan secara bertahap dan beberapa siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan kelas, observasi, dan refleksi. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development atau yang disingkat dengan R&D. Penelitian pengembangan atau R&D adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk pendidikan tertentu serta menguji kelayakan dan efektivitas produk tersebut. Produk yang dikembangkan dapat berupa media pembelajaran, modul, bahan ajar, aplikasi, atau perangkat pembelajaran lainnya. Kesimpulannya, penelitian kuantitatif eksperimen berfokus pada menguji pengaruh suatu perlakuan, sedangkan penelitian tindakan kelas atau PTK berfokus pada memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, penelitian pengembangan atau R&D berfokus pada menghasilkan dan menyempurnakan suatu produk pendidikan. Ketiganya sama-sama bertujuan memperbaiki kualitas pembelajaran, tetapi cara kerja, tujuan akhir, dan hasil yang dilaporkan sangat berbeda. Saya akan mengambil satu contoh nyata untuk masing-masing jenis, lalu menutup dengan rangkuman perbedaannya. Baiklah, di sini mari kita lihat dari ketiga contoh penelitian tersebut. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif eksperimen. Contoh pertama yang saya ambil berjudul pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA yang ditulis oleh Desti Ulfatia, Rindah Permatasari, Yumi Sarasanti. Dimuat dalam jurnal pembelajaran IPA dan aplikasinya Quantum tahun 2021. Penelitian ini dilakukan karena hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 27 Kenual masih rendah. Dari 11 siswa yang ada di kelas tersebut, hanya sedikit siswa yang mampu mencapai nilai sesuai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metode eksperimen yang dimaksud di sini adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan secara langsung, mengamati proses yang terjadi, mencatat hasil pengamatan, kemudian mendiskusikannya bersama guru dan teman-teman. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Desain yang digunakan adalah pre-experimental
One Group Pre-Test Post-Test Design. Dalam desain ini hanya ada satu kelompok siswa yang diteliti tanpa kelompok kontrol. Sebelum diberikan perlakuan, siswa terlebih dahulu mengerjakan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah itu, siswa mengikuti pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen. Kemudian diberikan post-test untuk melihat perubahan hasil belajar setelah perlakuan diberikan. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 SD negeri 27 Kenual yang berjumlah 11 orang. Data dikumpulkan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Hasil belajar siswa diukur menggunakan soal pre-test dan post-test yang telah divalidasi terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang sangat besar pada nilai siswa. Nilai rata-rata pre-test hanya sebesar 32,54. Sedangkan nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 83,36. Artinya, terdapat peningkatan sebesar 50,82 poin setelah siswa belajar menggunakan metode eksperimen. Untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, penelitian melakukan analisis statistik menggunakan regresi linear sederhana. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis penelitian diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD negeri 27 Kenual. Dari contoh ini, kita dapat melihat ciri khas penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar menggunakan data berupa angka, serta dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisis kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan, apakah suatu metode pembelajaran benar-benar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa? Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tentang laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Contoh kedua berjudul penggunaan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Dimuat di JPGI Jurnal Penelitian Guru Indonesia. Dilakukan di kelas 4 SD 12 Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan yang ditulis oleh Yulidar. Catatan penting di sini, kata metode eksperimen adalah metode mengajar IPA di mana siswa melakukan percobaan sendiri, bukan berarti jenis penelitiannya eksperimen. Jenis penelitiannya sendiri adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Ceritanya begini. Guru melihat bahwa pembelajaran IPA di kelas terlalu didominasi oleh guru sendiri atau dengan menggunakan metode ceramah, sehingga hasil belajar siswa kurang memuaskan. Guru lalu berinisiatif mengubah cara mengajarnya dengan metode eksperimen. Siswa mempraktikkan langsung suatu percobaan, mengamati, mencatat, lalu mempresentasikan hasilnya. Karena ini PTK, prosesnya berjalan dalam siklus, biasanya 2 siklus atau lebih, dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap. Klasik, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu refleksi. Kalau di siklus pertama hasilnya belum memuaskan, guru merefleksikan apa yang kurang, memperbaikinya, lalu mencoba lagi di siklus kedua. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan lembaran pengamatan, dan dianalisis secara deskriptif atau kadang disertai dengan data kuantitatif sederhana seperti persentase ketuntasan, tapi sifatnya bukan untuk diuji secara statistik inferensial seperti pada eksperimen. Yang membedakan PTK dari eksperimen kuantitatif, PTK dilakukan oleh guru sendiri di kelasnya sendiri. Tujuannya bukan membuktikan teori atau menggeneralisasikan ke populasi lain, melainkan memperbaiki praktik mengajar di kelas itu juga. Saat itu juga, secara bertahap melalui siklus refleksi.
Tidak ada kelompok kontrol, semua siswa di kelas itu mendapatkan tindakan yang sama, dan dibandingkan adalah kondisi sebelum dan sesudah tindakan dari siklus ke siklus. Lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh ketiga, laporan penelitian pengembangan atau R&D. Contoh ketiga berjudul pengembangan media pembelajaran e-books berbasis cerita fabel untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa di sekolah dasar, dimuat di Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dilakukan di kelas 5 SDN Curah Mojo. Yang ditulis oleh Febrianti Alfionita, Maryam Isnaini Damayanti, Heru Subrata, dan Zulfin Rahman Mufidah. Latar belakangnya, keterampilan menulis cerita siswa rendah, dan salah satu sebabnya media cetak konvensional yang dipakai dianggap kurang menarik dan kurang merangsang imajinasi anak. Daripada hanya mengukur pengaruh suatu metode, peneliti di sini justru membuat produk baru, sebuah e-books berbasis cerita fabel sebagai media pembelajaran menulis. Metode yang dipakai adalah Research and Development atau yang disingkat dengan R&D dengan model AD yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis, menganalisis kebutuhan dan masalah di lapangan. Yang kedua, desain, merancang konsep dan desain produk. Yang ketiga, development, benar-benar membuat produknya. Yang keempat, implementation, menguji coba produk ke siswa di kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluation, mengevaluasi apakah produk berhasil dan perlu direvisi. Data dikumpul melalui observasi, wawancara, angket, validasi dari ahli materi dan ahli media untuk menilai apakah produk valid, serta tes hasil belajar siswa untuk menilai apakah produk efektif. Selain itu, biasanya dinilai juga tingkat kepraktisan produk, misalnya lewat respon guru dan siswa saat memakainya. Dapat dilihat dari kriteria skala penilaian validasi ahli. Dapat lihat di sini, mulai dari skor dan kategori kelayakannya. Untuk tabel yang kedua yaitu kriteria skala kepraktisan angket, mulai dari skor dan kategori kelayakannya. Ini contoh dari desain media e-books. Jadi, inti dari penelitian pengembangan adalah hasil akhirnya bukan sekedar simpulan, ada pengaruh atau meningkat, melainkan sebuah produk pembelajaran yang nyata dan sudah diuji kelayakannya. Di sini berupa e-books yang bisa langsung dipakai guru lain di sekolah manapun. Setelah membahas ketiga contoh penelitian tersebut, dapat kita lihat bahwa masing-masing memiliki tujuan, prosedur, dan hasil akhir yang berbeda. Pertama, dari segi tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif bereksperimen bertujuan untuk mengetahui apakah suatu perlakuan atau metode pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pada contoh yang jelas dibahas, peneliti ingin mengetahui apakah metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Pada penelitian tindakan kelas atau PTK, bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tertentu. Fokusnya bukan membuktikan teori, melainkan menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi guru dan siswa. Sedangkan pada penelitian pengembangan atau R&D bertujuan menghasilkan produk pembelajaran yang baru seperti media, modul ajar, bahan ajar, atau perangkat pembelajaran yang layak digunakan. Yang kedua, dari segi peran peneliti. Pada penelitian eksperimen, peneliti bertindak sebagai penguji yang ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar. Pada PTK,
Peneliti biasanya adalah guru itu sendiri yang berusaha memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Sementara pada penelitian R&D, peneliti berperan sebagai pengembangan produk yang merancang, membuat, menguji, dan menyempurnakan produk pembelajaran. Yang ketiga, dari segi prosedur penelitian. Penelitian bereksperimen menggunakan langkah-langkah seperti pemberian pretest, perlakuan, dan post-test untuk melihat perubahan hasil belajar. Sedangkan pada PTK menggunakan siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus ini dapat diulang sampai diperoleh hasil yang diharapkan. Sedangkan yang terakhir penelitian R&D menggunakan tahapan pengembangan produk, misalnya model EDDI yang meliputi analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Yang keempat yaitu dari segi data dan analisis. Penelitian eksperimen lebih banyak menggunakan data angka yang dianalisis dan statistik untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh suatu perlakuan. Sedangkan pada PTK menggunakan data observasi, wawancara, catatan lapangan, dan hasil belajar siswa yang dianalisis secara deskriptif. Yang terakhir yaitu R&D menggunakan kombinasi dari data kuantitatif dan kualitatif, seperti hasil validasi ahli, angket respon pengguna, serta hasil uji coba produk. Yang kelima, dari segi hasil akhir penelitian. Hasil akhir penelitian eksperimen adalah kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh suatu metode atau perlakuan terhadap hasil belajar. Hasil akhir PTK adalah meningkatkan proses maupun hasil pembelajaran pada kelas yang diteliti. Sedangkan hasil akhir dari penelitian R&D adalah sebuah produk pembelajaran yang telah diuji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya sehingga layak digunakan. Jika disederhanakan dalam satu kalimat, penelitian eksperimen digunakan untuk menguji pengaruh suatu metode atau perlakuan. Kalau penelitian PTK memperbaiki pembelajaran di kelas sendiri, sedangkan R&D menghasilkan dan mengembangkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Demikian pemaparan saya mengenai 3 jenis penelitian pendidikan di sekolah dasar, yaitu penelitian kuantitatif eksperimen, penelitian tindakan kelas atau PTK, dan penelitian pengembangan atau R&D. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis penelitian tersebut memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Penelitian eksperimen digunakan untuk menguji pengaruh suatu metode atau perlakuan terhadap hasil belajar siswa, sedangkan pada PTK digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara langsung melalui tindakan yang dilakukan guru di kelasnya. Sementara itu, penelitian R&D digunakan untuk mengembangkan produk pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa MPD. Terima kasih, sekian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.